mata nangi do tio kamidi hone dape samun ton chau pahuna sanon takajai mode randu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kopala Mojo dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mewawancarai Bang Rangga Bebuja. Malam ini saya akan berbincang-bincang terkait kegiatan sosialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kopala Mojo dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mewawancarai Bang Rangga Bebuja. Malam ini saya akan berbincang-bincang terkait kegiatan sosialnya. Selamat malam, Bang. Oke, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bang, malam ini? Alhamdulillah, seperti biasa kita di Bima ini masih dalam situasi darurat COVID, jadi ya di rumah saja. Ya. Untuk kegiatannya Abang sehari ini untuk menunggu keadaan aman dan tenang dari COVID ini, Bang, apa kegiatannya? Kita di komunitas Babuju, misalnya kalau ini bicara dengan komunitas Babuju, kemudian saya pribadi, palingan kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan hari ini kan kaitan dengan edukasi. Nah, edukasi ini yang penting untuk sementara ini, karena
social distancing ini kan tidak semua masyarakat paham dalam rangka keselamatan. Lalu kemudian kegiatan yang lain, kita mengidentifikasi kaitan dengan keluarga-keluarga yang dinyatakan positif swab, tentunya untuk kita melihat nih kira-kira keadaan mereka secara ekonominya seperti apa. Nah, kita juga punya Babuju Care Center bergerak ke situ. Karena hari ini relawan kemanusiaan itu kan belum diperbolehkan. Jadi relawan kemanusiaan yang diperbolehkan oleh pemerintah itu adalah mereka-mereka yang memang terlatih khusus. Nah, kami belum diperbolehkan ke situ sementara ini karena ini kaitan dengan virus yang belum terdeteksi, belum ditemukan obatnya dan lain sebagainya. Jadi kami sebagian besar ya standby di rumah saja. Ya Bang, lanjut kegiatan yang di rumah. Oke, di Ramadan ini, nah itu sama juga seperti bulan-bulan yang lalu. Jadi saya lebih banyak di rumah bersama anak istri, lalu kemudian masih memonitoring kegiatan pemberdayaan anak-anak muda yang dalam binaan, kemudian dalam pendampingan, baik itu kaitan dengan sayur mayur, kemudian tanaman pangan, kemudian tentang budidaya ternak, lalu kemudian budidaya yang kaitan dengan perikanan. Jadi sampai sejauh ini ya di samping masih ada bebek packing, jadi kebetulan telurnya hampir tiap hari kita panen, lalu kemudian kita konsumsi. Kopi juga masih, jadi masih produksi. Kita juga lagi mendorong namanya beras organik farming. Nah, ini yang sedang kita dorong karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Jadi kita udah mengemas seperti ini, Pak Roma. Jadi kita nggak klaim bahwa Jadi kita nggak klaim bahwa ini adalah yang saya punya, enggak. Tapi ini kelompok tani binaan. Kenapa kami membina? Karena kan kita masyarakat yang sedang mengarahkan ke arah yang lebih baik. Kami yang mengemasnya, di sini tertulis kok Babuju Mandiri mengemasnya. Nah, di belakang ini ada manfaatnya. Kenapa pare ini atau beras ini kemudian laku di pasaran dan memang dicari-cari dan dia premium. Karena apalagi bagi masyarakat yang mungkin ada gejala serangan jantung atau diabetes, oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia, beras organik itu menjadi salah satu yang disarankan untuk dikonsumsi selain beras merah yang memang juga organik. Sudah kemana saja pasaran ini Bang, beras ini, Pare Uma? Untuk tahun 2020 ini kami baru panen perdana sekitar 2,1 ton lebih kurang. Itu produktivitas, lalu kemudian produktivitas itu padinya, lalu kemudian profitasnya sekitar 1,8 ton. Nah, profitas itu maksudnya dari padi itu menjadi beras. Yang kami sudah pasarkan belum ke luar negeri, tapi masih dalam misalnya Jakarta, kemudian Lombok, Bali, terakhir kami Makassar. Yang paling banyak diminati masyarakat kalangan menengah ke atas yang ada di Bima Dompu. Oke, pertanyaannya Bang, mungkin banyak dari sobat yang mendengarkan ini, apakah
dari Babuju bisa memastikan jika ada masyarakat yang ingin menanam padi seperti ini, abang bisa mencarikan ini atau membantu untuk pemasaran, bang? Kalau pemasaran sampai sejauh ini karena ini kan dia harganya harga agak lebih tinggi ya. Maksudnya lebih tinggi itu kalau padi biasa sekian, dia beda-beda 5 sampai 10 ribu lah paling tinggi dengan padi biasa dalam ukuran 1 kilo beras. Nah, karena permintaan tinggi, ya artinya kami yakin, apalagi misalnya dengan persaingan harga, menurunkan sedikit harga. Lagian untuk beras organik ini dia tidak menghabiskan biaya yang sangat tinggi karena tidak ada pupuk-pupuk tertentu yang mengandung pestisida yang kemudian kita gunakan. Dia hanya pupuk biasa, pupuk organik, dan itu bisa dibuat sendiri. Ada banyak cara untuk membuat pupuk organik dan bahannya ada di sekitar kita kok. Jadi tidak harus kemudian perhitungannya dengan pemupukan yang harus kita beli sekian sak kali sekian ribu, enggak. Kita bisa buat itu, dan untuk membuat itu juga banyak bahan di sekitar kita, dan kami sudah mencoba dan berhasil. Bang ya? Ya. Kita saat ini kan sedang berada di tahun yang tidak pasti. 2020 Covid ini kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir, lalu kemudian recovery ekonomi kita juga sampai kapan akan stabil kita belum tahu. Sehingga salah satu yang bisa bertahan hari ini adalah para petani, para peladang, dan para pekebun serta nelayan. Nah, supaya nilai kita bertani itu agak sedikit lebih tinggi dari yang lainnya, saya ajak deh teman-teman yang bergerak di wilayah pertanian, khususnya yang menanam padi atau yang punya lahan padi, ayo kita mulai. Karena beras organik itu sangat bagus di wilayah Bima Dompu. Apalagi topografi Bima Dompu ini kan airnya sedikit, kita tidak seperti Lombok, kita tidak seperti Jawa yang airnya berlimpah. Sehingga salah satu alternatif agar supaya lahan kita bisa ditanam 3 kali setahun, agar lahan kita bisa ditanam 2 kali setahun dengan padi, ya saya ajak. Tinggal kita berbagi saja. Jadi saya berbagi teknisnya, teman-teman mungkin berbagi lahannya seperti apa gitu. Berarti intinya menanam padi Vareoma ini sangat cocok sekali di tanah Bima, begitu bang? Ya, kami sudah uji di beberapa lahan, misalnya dengan lahan Lambu Sape yang hujannya per tahun itu sekian, begitu juga di Wera Ambalawi kita sudah lakukan. Dan kami berani pastikan bahwa lahan yang biasa Anda tanam padi itu hanya sekali setahun, itu bisa sampai 3 kali setahun. Dan itu bisa kita ajarkan bagaimana teknisnya. Kenapa kemudian kita dorong beras ini, padi ini untuk kita tanam bersama, lalu kemudian untuk tingkatkan produktivitasnya, karena kita orang Indonesia itu makanannya beras, padi, nasi. Tidak seperti orang barat yang makan roti, sehingga kebutuhan pangan untuk beras itu sangat tinggi. Untuk harga pasar jangan berpikir pesimis, karena hampir semua orang butuh beras. Ini saya tetap mengikuti ya apa yang diposting oleh Bang Rangga Babuju terkait kegiatan sosial kemasyarakatan terkait COVID ini. Ya, high level. Oke. Bagaimana bang? Ini. Ya, kalau ini saya tetap mengikuti ya apa yang diposting oleh Bang Rangga Babuju terkait kegiatan sosial kemasyarakatan terkait COVID ini. ya, high level. Oke. Bagaimana bang? Ini. Ya, kalau saya lihat gini, ini kan kaitan dengan dinamika netizen di media sosial. Orang memang punya hak untuk berpendapat di media sosial, tetapi juga ada batasan-batasannya. Misalnya, ketika itu pendapat berdasarkan asumsi dan sosial sekeliling, itu sah-sah saja. Nah, tetapi pendapat itu sebaik-baiknya itu bereferensi atau dilampirkan dengan data tertentu misalnya, atau diperkuat oleh literasi-literasi. Makanya kenapa saya adalah orang yang membenci hoax kaitan dengan hal-hal yang darurat seperti ini. Juga kaitan dengan keadaan sosial yang berkembang, penggiringan opini dan lain sebagainya.
Nah, tetapi jika kita berbicara tentang persoalan penggiringan opini, kalau memang data kita kuat, kalau memang asumsi kita ketika kita sinkronkan dengan literatur yang memang oleh pakar itu benar adanya, why not gitu sebenarnya. Tetapi kan kadangkala kita cenderung melupakan itu akibat objektivitas kita sebenarnya. Makanya saya sih berharap kepada para netizen ketika dia menyampaikan sesuatu di media sosial dan itu sah-sah saja, itu setidaknya mungkin harus dibarengi dengan ada literasinya, kemudian ada datanya misalnya, atau ada fakta empirik yang ada di lapangan yang kemudian itu untuk mendukung. Sebenarnya media sosial ini bagus jika kita memanfaatkannya dengan baik, menyampaikan informasi, menyampaikan dokumentasi, dan menyampaikan edukasi dengan positif. Nah, cuman akan lebih tidak bagus lagi ketika kita tergiring oleh hal-hal yang negatif, oleh hal-hal yang tidak produktif. Iya. Iya. Dalam 2 minggu istilahnya kan mungkin tidak pernah mau rawat, tidak pernah pahan. Cuman guru yang Pertama-tama saya mau mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, pemerintah kabupaten Bima maupun Dompu tentunya kaitan dengan penanganan COVID baik yang sedang akan dilakukan ke depannya. Apa yang terjadi di sekitar kita itu tidak sepenuhnya pemerintah ini sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian masyarakat juga meskipun ada sebagian yang mungkin belum memahami secara utuh terkait penanganan COVID ini, tapi yang pasti kita sudah punya gambaran. Pemerintah juga sudah berbuat banyak dan tentu satu harapan saya, penyakit ini adalah wabah yang secara medis tidak menunjukkan klinis dan tentu saja meresahkan sosial. Satu yang belum saya lihat di Kota Bima maupun Kabupaten Bima, tim gugus penanganan COVID ini belum membentuk yang namanya tim trauma healing atau tim sosial psikonya. Artinya masyarakat ini harus diedukasi. Tim ini bukan akan bergerak ke medis, bukan, tetapi edukasi ke sosial masyarakatnya. Ini saya pikir lebih penting karena kedepannya mungkin pasca ini akan terjadi banyak dampak sosial dan ini perlu diedukasi ke masyarakat bahwa kita harus bersinergi. Kawan-kawan relawan di Bima Dompu ini banyak, tinggal pemerintah melakukan identifikasi lalu kemudian memanggil kawan-kawan ini duduk bareng kemudian menjelaskan kerjasama yang harus kita lakukan bersama. Saya pikir di Bima ini yang hidup dengan interaksi sosial yang cukup baik, dengan etika yang cukup baik, dan responsif kepeduliannya itu juga cukup tinggi. Nah, maksud saya kenapa elemen-elemen ini oleh pemerintah daerah tidak dipanggil lalu kemudian diikut sertakan sebagai partisipan. Kita berbicara di sosialnya, kita tidak berbicara di efek kesehatan atau medisnya. Itu aja sih harapan saya yang paling besar ke pemerintah. Jika seandainya kawan-kawan relawan kemanusiaan, teman-teman yang memang pada bidangnya paham itu, kenapa ini tidak bukan difasilitasi, bukan, tapi diajak untuk duduk bersama. Lalu kan kita punya budaya dohot dampa, uruk rembuk, yang kemudian dalam rangka untuk menanggulangi efek atau gejolak sosial. Selebihnya secara teknis saya salut, saya apresiasi terhadap kerja-kerja pemerintah hari ini dalam rangka membatasi atau memutuskan mata rantai penyebaran COVID. Terbukti di Kota Bima 0, lalu kemudian di Kabupaten Bima meskipun belakang hari, tapi ini kan klasternya beda. Jadi belum ada transmisi lokal yang terjadi di kaitan penyebaran atau penularan COVID ini. Demikian, terima kasih untuk kawan-kawan Kota Palambojo. Teman-teman sekalian, satu hal yang harus kita pahami, penyakit ini wabah memang. Ini yang dilakukan oleh virus, tapi ini bukan aib. Ini yang harus kita pahami dan kita luruskan ke masyarakat, bahwa mereka yang sakit hari ini atau terjangkiti oleh COVID-19 ini, itu bukan aib, mereka adalah korban.
mereka adalah korban. Karena kenapa saya katakan korban? Mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba diri mereka itu terinfeksi positif. Sehingga mereka ini butuh motivasi, butuh semangat dari kita semua. Jangan kucilkan keluarganya. Keluarganya juga tidak tahu apa-apa, sama seperti saya. Saya mendapati itu pada diri saya seandainya, dan saya merasakan bagaimana mereka. Jadi mereka adalah keluarga kita. Mereka tinggal kita beri motivasi, beri semangat. Dengan semangat dan motivasi dari kita semua sebagai saudaranya, maka daya imunitas mereka akan tumbuh. Lalu kemudian dari daya imunitas inilah tubuh mereka akan merefleksi, lalu kemudian menghabisi virus yang ada dalam diri mereka. Ini bukan aib. Saya tekankan lagi, ini bukan aib. Jadi jangan dijauhi, jangan dikucilkan, dan kita harus tetap saling menjaga. Thank you, bro. Oke, kawan-kawan sekalian, satu hal yang mungkin saya harus kritisi, meskipun itu bukan kritik yang bagaimana, berikan ruang bagi kawan-kawan pedagang, bagi teman-teman saudara kita yang mengais rezeki. Rezeki itu memang sudah ada di tangan Tuhan, dan masing-masing dari kita sudah punya rezeki. Nah, jangan batasi mereka. Yang harus kita batasi adalah jarak antara kita sebagai konsumen dengan mereka. Itu yang harus diedukasi. Lalu kemudian yang kedua, yang saya harapkan adalah tetaplah bermasker, karena persoalannya COVID ini dia tidak menjangkiti lewat kulit, tetapi ada domplet istilahnya, artinya percikan ludah kita kalau kita lagi bicara atau kita lagi bersin dan lain sebagainya. Jadi tidak ada salahnya, yang penting kita cuci tangan. Ini yang paling penting, sering-seringlah cuci tangan jika berinteraksi kontak fisik dengan banyak orang. Tetapi jika tidak, ya jangan sering-sering cuci tangan lah, biasa-biasa saja. Lalu kemudian yang kedua, jaga jarak. Kenapa jaga jarak? Karena yang dikhawatirkan Anda tidak bermasker. Bermasker saja perlu jaga jarak 1 meter, tidak bermasker 2 meter. Karena tidak tahu. Karena hari ini yang banyak terinfeksi adalah mereka yang OTG, orang tanpa gejala. Jangan batasi ruang ekonomi orang-orang lain, tetap memberikan edukasi, karena kita tidak tahu siapa yang kita lawan. Virus ini tidak nampak, tidak terlihat. Kemudian tuh nih Bang, yang terakhir nih ending, untuk yang sudah terinfeksi itu ada pesannya Bang? Iya, sampai sejauh ini bagi keluarga saudara saya yang terinfeksi, lalu kemudian hari ini beberapa dinyatakan sembuh, artinya tentu kalau misalnya memungkinkan, edukasi keluarga itu penting, bahwa tidak semua orang yang terinfeksi lalu kemudian akan terinfeksi lagi. Enggak, virus ini akan tetap ada sampai kapanpun, tapi baru mulai hari ini. Contoh campak, dari dulu campak itu ada, lalu kemudian menjadi wabah, dan sampai hari ini ada. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita membantu pemerintah dalam rangka mencari vaksinnya, menemukan vaksinnya, antivirus dan sebagainya. Bagi yang sudah negatif atas virus ini, edukasi yang paling penting. Nah, kita butuh kebersamaan itu dalam rangka edukasi sebenarnya. Biarkan tenaga medis yang mencari dan mengobati orang. Tetapi kita yang ada di rumah dan selalu ada di rumah, jangan berhenti untuk mengedukasi. Kebaikan tidak selamanya harus lewat medis, kebaikan tidak harus selamanya lewat disampaikan lewat media sosial, tetapi edukasi masyarakat dan orang-orang sekitar itu menjadi sangat penting. Salah satu kebaikan yang berarti adalah ketika kita bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Harapan untuk Kepala Bojo terakhir. Oke, harapan untuk Kepala Bojo, apa ya? Saya tidak punya komentar banyak loh untuk mereka-mereka ini, karena saya selalu mengikuti dan selalu positif. Saya belum menemukan, saya lagi mencari masalah negatifnya Kepala Bojo seperti apa. Saya mau kritik habis. Ya, saya mau kritik habis, serius. Tapi saya belum menemukan itu masalahnya. Nah, harapan saya adalah terus jaga eksistensitas, tetap semangat untuk membagi kebaikan, tetap semangat untuk berbuat baik, dan tidak ada orang itu yang dia besar sendiri. Dia pasti besar karena dibesarkan oleh banyak orang lain. Mungkin tidak terlihat, tetapi doa-doa mereka lah yang membuat kita sebenarnya besar, bukan karena apa yang kita lakukan sendiri. Nah, satu hal yang terakhir untuk kawan-kawan Kepala Bojo, kebaikan itu tidak ada batasnya. Jadi jangan pernah berhenti, karena yang mengukur orang itu baik atau tidak itu hanya Tuhan saja. Sementara kita menjustis itu tidak bisa lah. Belum tentu baik menurut kita, juga mau baik menurut orang lain, tapi Tuhan punya ukuran dan takarannya. Thank you, sukses selalu untuk Kepala Bojo. Oke, salam sukses. La ilaha illallah